Sosis, nugget, apa ini? Banyak banget. Wah, roti kesukaanku. Snack, ada apa lagi? Keluarkan semua ham. Wah, minuman soda, paket lengkap, kopi, teh. Ada, Ilham. Mau, habiskan. Raya masih terus mengobrak-abrik bekal Ilham yang banyak sekali. Ila setas kecil. Koga sekalian bawa telur. Lah, dasar wanita susah ditebak. Tadi Gindrang sekarang mengeluh. Sudah, makan yang ada. Melihat temannya seperti sedang bahagia menikmati semangkok penuh mie instan kesukaan. Sudah tidak lagi marah memberani diri muncul kembali setelah sekian lama tepat duduk di samping niatnya. Meleset ke depan pas api unggun kagetnya ia langsung mengundurkan diri menjauh. Pantas panas. Beda dengan satunya tepat pas. Dilirik bocil kematian sibuk mengusap kaki kecil pucatnya terasa panas sekilas cuek melanjutkan makan hingga perut terasa penuh lalu menikmati secangkir teh panas. Hawa dingin pegunungan begini memang cocok yang panas-panas. Ilham cuma menjadi pendengar setia meski hanya bisa mendengar satu suara saja. Kenapa? Tanya Raya melihat Lili seperti tidak tenang sering melihat ke atas khawatir. Ditunjuk bulan-bulat di atas terus menunduk lagi seperti memikirkan sesuatu lalu menatap ke atas lagi. Bulan, gadis kecil itu mengangguk sedih. Bulan purnama, ujarnya lemah. Raya kaget mendengar penuturan Lili lantas dibuka gawai yang belum juga tampak sinyal. Hah? Iya. Terus gimana? Wajahnya berubah juga menjadi cemas. Teringat temannya yang jauh di sana. Ia tersenyum menatap seperti menenangkan tapi tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Tidak apa-apa gimana? Vika dalam bahaya. Kamu ke sana. Jaga dia. Tidak, terlalu berisiko. Jawabnya. Tegas melemah. Raya tahu apa yang menjadi beban pikiran gadis kecil itu yang menunduk pasrah. Pergi saja, kita di sini baik-baik saja. Bujuk Raya meski ia ragu tapi Lili tetap menggeleng. Tubuh kecil itu mematung dengan tatapan terkunci dahi mengerut melihat ke bawah. Tidak apa-apa, dia sudah datang. Dia, terlalu berisiko meninggalkan keduanya di sini sendiri. Susah payah ia memagari. Mereka masih mengintai, di lain tempat. Di mana Vika berkumpul bersama yang lain di depan televisi tubuhnya merasa tidak nyaman pegal semua. Kenapa? Kak, capek, kayaknya. Pegal semua badan. Naila berlalu ke kamar niat hati mengambilkan balsam oles untuk diserahkan ke Vika tapi tangannya dibiarkan terus menggantung tidak kunjung diambil minyak itu dari telapak tangan. Kak, panggilnya lagi. Yang lain mendekat memang sudah dekat khawatir. Kenapa teman barunya diam saja duduk menunduk dari tadi? Kak, panggil Keisa seraya tangan hendak memegang pundak memastikan. Baru tersentuh tubuh Vika jatuh terlentang tidak sadarkan diri dengan mata menutup rapat. Teriak semua wanita menjauh dan kembali mendekat mencoba menyadarkan kembali Vika memanggil-manggil namanya. Tanpa diduga tubuh Vika justru kejang seperti menolak tamu yang berkunjung mata masih tertutup. Teriak kembali terdengar hingga keluar rumah. Para pemuda yang sedang main gitar di luar bersama secangkir kopi lari berhamburan mengintip dari luar. Dita yang tidak sabar khawatir adiknya kenapa-napa langsung loncat pagar agar cepat sampai disusul Narendra. Fakih yang berasa salah jalan tidak jadi melanjutkan larinya kembali lagi lalu ikut meloncat. Parah padahal sudah mau sampai. Sama saja Bambang, ngapain lu kembali ikutan? Tobat Dita yang kesabarannya setipis tisu. Benar juga, ngapain? Diurungkan niatnya yang hendak meloncat kembali hendak memutari pagar sampai kedua temannya terbengong melihat teman satunya itu kebingungan sendiri mencari jalan. Terserah lu Fakih. Dek, ada apa? Intan berlari keluar memberitahu kondisi Vika. Meminta tolong agar mereka ikut membantu menyadarkannya. Terdengar lagi teriakan itu. Terpaksa kondisi sudah tidak stabil semua ikut masuk ke dalam. Assalamualaikum. Maaf, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam intip Narendra. Seharusnya ia tidak masuk tapi mau bagaimana? Kak, panggil Narendra melihat Vika sudah duduk dengan kaki melipat ke belakang selayaknya sinden mata tetap terpejam. Kak Vika, tanyanya sekali lagi. Merasa dipanggil dia menoleh sedikit ke samping kiri lalu ke kanan seperti memindai satu persatu wajah yang ada di sekelilingnya tanpa mendongak ke atas. Narendra takut-takut menyentuh pundak tapi seakan menolak menghindar dan langsung berdiri melenggak-lenggokkan seluruh anggota tubuh dengan sangat luwes seperti halnya seorang penari sinden profesional.
Semua teriak kaget. Ada apa ini? Ketiga gadis bersembunyi di belakang Dita saling berpegang tangan takut. Tarian itu, Dit, minta tolong Abah. Abah kan mengantar Pak Arman ke rumah mertua. Bro, beritahu Dita. Sama sekali tidak terlihat kecemasan atau ketakutan di sorot mata. Biasa saja. Siapa kek? Itu. Siapa itu Vian, saudara sendiri lupa. Beritahu lagi Dita sesantai itu. Cepat, oke. Barulah ia keluar tergesa berlari di gelapnya malam menuju ke rumah Abah dengan kaki panjangnya. Para wanita yang kehilangan pelindung ganti sembunyi di belakang Fakih. Si manusia pendiam itu menatap ketiganya terheran. Kenapa pula mereka bertiga di sini? Sungguh terpaksa sembunyi di belakang dia soalnya tidak ada lagi. Tidak mungkin di belakang Narendra ia terlalu dekat. Bro, ini bro orangnya. Tak bawain sekaligus dua. Beritahunya lagi menarik lengan Vian yang baru pulih kesadarannya dari tidur dan juga tetangga yang rumahnya tidak jauh dari sini. Ia baru pulang dari menilik sawah. Dita main tarik saat pintu baru dibuka padahal Vian masih setengah sadar membuka pintu. Sejak jam 8 tadi dia sudah beranjak tidur. Ada apa sih? Ganggu orang tidur. Narendra menunjuk Vika dengan dagu memberitahu salah satu temannya ada yang tidak beres. Setelah benar-benar tersadar, ia baru mengerti pokok permasalahan langsung memerintahkan semua berwudu. Biar dia sementara yang jaga. Sosok yang memasuki tubuh Vika menyadari dirinya diawasi lantas memberikan senyum sedikit yang menyeramkan dengan kepala terus menunduk mata tertutup mulai menghampiri dan memutari dengan tarian seperti halnya dulu saat memutari Keisa. Siapa kamu? Tanya putra Abah tanpa gentar sedikit pun dengan tatapan datar. Hai, Cah Bagus, lama tidak bertemu. Terus dan terus masih memutari. Tidak ditanggapi. Dilihat sekeliling semua sudah berkumpul lantas Vian meminta mereka menjaga selama ia ke belakang mengambil air wudhu. Saat kembali wanita itu teriak-teriak panik mengelilingi ruangan memerintah menunjuk keluar meminta agar mereka menutup pintu yang terbuka saat itu juga. Tutup pintunya, tutup, teriaknya marah. Vian mendekat dan memerintahkan mereka menuruti kemauan wanita itu. Ia mau lihat sosok ini mau apa. Dia mau datang Cah Bagus. Bisik tubuh Vika mendekat sebelum menyadari sesuatu. Berlari lagi ke arah kamar dan kembali teriak memerintahkan menutup jendela kamar yang terbuka tertiup angin. Cepat tutup jendelanya. Dia mau datang.